Sip. Sada. Adanya itu kan sana. Bagita coba lihat. Ini posisi di mana? Iya ya, Pak. Ini 1 jam 30 menit berarti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas kita pimpin doa dulu ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, anak. Pagi, Bu. Kabarnya hari ini sehat semua? Sehat. Udah pada sarapan? Udah. Belum? Udah. Kok belum sarapan sih? Oke, sudah siap belajar semua? Sudah. Kalau sudah siap belajar, Ibu mohon handphonenya disimpan dulu. Kita sekarang masuk ke pelajaran kimia ya. Ayo simpan dulu handphonenya. Simpan dulu. Tidak lagi main game ataupun tidak lagi bermain nonton yang lain-lainnya. Oke, kondisikan diri kita untuk siap menerima pelajaran di hari ini. Ya, walaupun tadi ada yang bilang belum sarapan, tapi kayaknya Ibu lihat ada yang udah bawa bontot. Jadi nanti waktu istirahat, bontotnya boleh dimakan ya. Ya, apa? Bu. Karena kita kan nggak ada yang ini marahin kalau kita bawa bontot ke sekolah, kan malah justru makanan dari rumah itu lebih sehat. Ya, lebih sehat makanan dari rumah. Oke, anak-anak. Ya, Putra, boleh disimpan dulu handphonenya. Nanti akan diperbolehkan untuk kalian membuka handphone. Nanti sekarang simpan dulu biar kita sama-sama fokus ya. Oke, pada pertemuan kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep laju reaksi. Oke, Ibu ingin kalian punya pengetahuan awal, pemahaman awal. Maka dari itu, Ibu mau mengirimkan sebuah link, ya. Ibu mau mengirimkan sebuah link untuk kalian mengerjakan. Ada sedikit yang harus kalian kerjakan agar Ibu tahu bagaimana pemahaman kalian. Nah. Kemarin yang sedikit kalian ingat tentang laju reaksi ya. Kemarin kan sudah Ibu berikan bagian pengantar tentang apa konsep laju reaksi. Nah, diingat-ingat lagi. Kalau kalian kemarin punya catatan, coba diingat-ingat lagi. Apa sih laju reaksi? Apa sih reaksi kimia? Apa sih yang dimaksud dengan laju? Bagaimana suatu reaksi itu bisa berjalan? Bagaimana suatu reaksi itu bisa kita amati? Apa saja reaksi-reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering jumpai? Karena pemahaman awal kalian itu akan berhubungan dengan apa yang akan kita ajari, akan
loading. Ibu kasih waktu kalian untuk membuka catatan kalian. Nah, sekarang ketika kalian mengerjakan ini, Ibu mohon catatannya ditutup dulu. Ini Ibu ingin melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap apa yang sudah Ibu berikan kemarin, dan pemahaman itu akan membawa kalian untuk kelancaran studi, kelancaran pelajaran hari ini ya Ririn. Jangan bisik-bisik tetangga dulu. Silakan dibuka handphonenya. Silakan dikerjakan. Ayo kerjakan sendiri karena itu pemahaman kalian sendiri loh. Silakan waktunya 10 menit aja. Pakai logika atau pakai pengetahuan kemarin Ibu berikan dan kalian memahaminya? Ayo. Ya. Jangan lupa tulis nama ya. Apa yang kamu ketahui? Hari ya. Hari itu baca. Terbaca nggak? Silakan tulis di kertas. Ini pertanyaannya. Ya. Oke, silakan tulis di kertas ini pertanyaannya. Kamu belajar kan? Masih tengah loh. Ini. Boleh? Ren. Asik. Ayo waktunya cuma 10 menit. Ya, Bu. Soalnya boleh dong. Mau mana lagi? Oke, Ibu sembari mengecek kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Kehadiran kalian. Enggak, Bu. Saya sama jawabannya. Andrea hadir ya. Cynthia, Dea Tika, Eko Rizky, Tina Elisa, Tidak masuk, Bu. ada surat, ada surat, Enggak ada. Aduh, mana ya, Bu? Harry, Melisa, Melia, Melisa, Nadia, Lucinta, Aja konyo. Putra, Ulang. Chris, Reni, Reti, Rian, Rian alami tadi ya. Apa ya? Apa? Rida, Rika Resmita, Rika Sasmita, Rizky Nandini, Rizka Amelia, Rizky Kurniawan, Sadam, Saya mau hadir. Sabila, Sela, Ada, Bu. Safia Andreza, Umi Salma, apa namanya? Aduh, mana? Wahyu, oke 10 menit lagi. Udah. Belum.
Pakai kertas lembar. Kita tidak boleh kehabisan nakal loh. Ayo. Kalau memang tidak bawa handphone, pakai kertas lembar. Ya Allah. Sabar ya, sabar. Ada lagi sabar. Handphonenya di silent ya. Silent. Kerjakan, tapi handphonenya di silent. Ini kawan-kawan yang ngerjain semua loh. Sekarang. Udah saya hotspot. Iya. Enggak, udah di hotspotin tuh katanya. Suara ada yang spesial melek. Oh, berarti dulu nih ya. Kurang besar nggak? Iya Bu. Kurang besar ya. Gimana ini tadi batasnya? Sabar ya, tunggu kawan yang lain. Sudah ada 3 respon. Siapa tuh? Coba lihat tuh. Ada Ferry, Eko, Nursinta, Rizka. Atau produk Ini nggak ngerjain di bawah. Ada. Mana tadi Hari sampai mana nak? Oh, udah ini ya. Oke. Wah ini salah kan? Ya, gimana? Seperti sakit. Aduh. Wayu, kamu kalau sakit, kamu boleh istirahat dulu KS, jangan marah. Oke, kalau memang sehat, siap belajar, berarti harus menunjukkan bahwa diri kita ini siap belajar. Tidak boleh banyak keluhan. Kepala bisa istirahat, tapi nggak mau. Kenapa cerita? Saya lihat jam ya, beneran kok waktunya nggak ibu masih banyak. Ayo. Bereaksi. Iya kabulan tuh. Sudah mas. Orang tahu-tahu
cepat nanti lu depan. Nanti kan kebayang nanti ya. Ayo, ini hanya 6 pertanyaan ya. Baru 9 yang ngumpul, sudah ikut adain di sini. Ada 10 nih, satu lagi. 11. Sudah 13 sekarang. 14. Kamu beda. Kamu bisa beda. Ini lagi. Ini pemahaman diri sendiri. Pemahaman diri sendiri. Nah, pemahaman diri sendiri. Ya, Bu. Siapa yang ngumpul pakai kertas? Rika sama Hari ya?
Ada nilainya nggak di sini? Ada dong. Basi-basi. Ada dong. Mereka pasti basi. Ya jangan basi-basi. Saya Kan pemahaman awal kalian. Iya. Toh kemarin juga Ibu udah jelaskan tentang konsep kan? Masa otak saya. Otak. Buat lagi ya, berarti kali 26 satu nilai kan jadi. Jadi nanti akan ketahuan kalau nggak ngerjain siapa dan berarti tidak ada nilai awal ya. Oke, karena waktu kita sudah lebih dari 10. Oke, saya ingin membahas atau mengulas sedikit dari pemahaman kalian karena kita akan berangkat materi perhatikan. Kita akan berangkat materi pelajaran hari ini dengan pemahaman awal yang sudah kalian miliki sebelumnya. Jadi, kalian tentunya pernah mendengar dong tentang reaksi kimia. Ya. Reaksi kimia, apa yang diketahui? Di sini saya lihat responnya. Apa yang kalian ketahui tentang reaksi kimia? Perubahan warna, perubahan gas. Ada yang bilang kecepatan, ada yang bilang berkurang atau bertambahnya. Perubahan dari bentuk awal bentuk akhir. Oke. Ayo, kemarin ada yang bilang perubahan mendidih dan mencair. Apa itu reaksi? Ada yang buka Google jangan-jangan? Oh ya? Yang panjang itu. Yang panjang buka Google pasti. Belum tentu, siapa tahu belum dia paham. Kalau dia bisa. Oke, ya sudah cukup. Oke, reaksi kimia, ciri-ciri yang dapat diamati. Tawarin nanti siapa yang jawab seperti itu ya. Oke, yang dapat diamati dari ciri-ciri reaksi kimia itu apa? Perubahan warna. Adanya perubahan warna, perubahan suhu, lalu Warna. menghasilkan Gas. menghasilkan lagi Zat. ya zat baru. Terus cirinya bisa kita lihat, bisa kita amati. Kemarin apa? Benda coba perhatikan ya yang kelompok belakang. Ya, perhatikan ya. Oke, yang kalian ketahui tentang laju, cepat atau lambat, bergerak atau jalan. Oke. Ya, terus bagaimana menghubungkan antara reaksi kimia dengan laju reaksi ya? Dan reaksi kimia dengan laju. Lalu apakah
semua barang dagangannya yang berbahan besi akan berkarat, tentunya dia akan melakukan tentunya dia akan mengalami kerugian. Nah, hal ini ternyata dikarenakan pemilik toko menyimpan besi dalam ruangan yang memiliki kadar oksigen rendah sehingga kelembapan udaranya tinggi. Dengan kelembapan udara tinggi maka akan lambat mengalami perkarat. Lihat, kalau dari gambar ya, dari gambar yang besi tidak berkarat, ini seperti dalam suatu ruangan nggak sih? Ya, ini kan ada sekatnya nih seperti dalam suatu ruangan. Oke. Sekarang lihat yang gambar B. Sekarang perhatikan yang gambar B. Ya, tulisannya apa? Besi yang berkarat. Nah, kalau besi yang ini, jadi jika besi diletakkan begitu saja dalam ruangan terbuka, berdasarkan gambar kan terlihat ya dia dalam ruangan terbuka, maka ruangan itu tersebut akan memiliki kadar oksigen yang tinggi sehingga besi akan mengalami perkaratan. Oke ya, di sini ada kata kuncinya yaitu kadar oksigen. Oke, ada kata kunci kadar oksigen. Ya, jadi kalau kita bagi kadar itu sebenarnya juga bisa menentukan perhitungan ya, suatu perhitungan. Kadar oksigen di sini oksigen banyak. Kalau dalam suatu larutan, kemarin kalian mengenal yang disebut dengan apa? Satuan konsentrasi. Oke, kalau dalam larutan itu ada satuan yang namanya konsentrasi. Ya, jadi kadar pun sebenarnya itu konsentrasi perhitungan. Tapi namanya kadar, biasanya persentase. Tetapi kalau konsentrasi itu kemarin satuannya apa? Kemarin ibu ulas nih perhitungan tadi pagi ibu masih melihat ada perhitungan di sini. Kalau ini konsentrasi polaritas satuannya apa? Iya, M besar. M besar itu molar ya. Molar kemarin kalian udah sempat berlatih sebentar. Oke. Selanjutnya ya, dari wacana ini perhatikan ya, dari wacana ini di bawah dari KPD kalian ada kegiatan? Ada. Ya. Coba ajukan pertanyaan Cynthia. Buat pertanyaan Bu, bukannya kuncet. Mau istirahat di kantor dulu? Kenapa sih Buat? Sikat ya. Gimana sikat? Disuruh buat pertanyaan. Oke, kalian disuruh membuat pertanyaan. Ajukanlah pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kalian amati pada wacana yang sudah diberikan. Wacananya yang ada di ini, yang baru tadi. Nih, coba. Kira-kira kalian bisa membuat pertanyaan apa dari sini? Bisa, Bu. Bisa? Oke, silahkan. Boleh berdiskusi kelompok, ya. Untuk membuat pertanyaan. 5 menit aja ya, kalau sama jangan lupa lembar kerjanya diberi nama. Ini lembar kerja masing-masing anak ya. Nyampe pena. Iya. Udah tuh kan Bu? Iya dong. Di lembar kerja jangan lupa kasih nama ya lembar kerjanya. Kita mau pertanyaan ya? Iya, kalian buat pertanyaan. Sudah. Ya. Pen. Satu kelompok boleh beberapa ini ya, boleh beberapa pertanyaan. beda-beda. Satu aja. Sudah. Woi, seratus berapa ya?
Karena kalau lampu dia berkarat itu aneh. Ini sudah? Coba jangan ditutup lembar kerjanya. Ini kayaknya lucu pertanyaannya, Pak. Ini juga ada. Kok harus? Harus? Oke, cukup ya? Ya, Bu. Kelompok belakang? Kakak saya lagi. Oke, anak-anak. Coba sekarang kita ulas pertanyaan yang sudah kalian buat. Kita ulas pertanyaan yang sudah kalian buat. Oke, coba perwakilan aja. Satu kelompok ajukan, kalau misalnya ada dua pertanyaan dalam satu kelompok boleh diajukan. Setiap kelompok boleh membacakan pertanyaan yang sudah dibuat. Bisa dimulai dari Elisa dan Bayanti. Ayo, Elisa. Pertanyaan yang kami ajukan adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan kadar oksigen? Dan 2. Berapa lama besi bisa berkarat? Apa yang dimaksud dengan kadar oksigen? Dan berapa lama besi bisa berkarat? Oke, yang kelompoknya Nadia? Nadia kan udah punya jawaban, tak? Nadia. Jawab dari lembar kerjamu, itu kan hasil diskusi kelompok juga. Mengapa besi ditaruh di dalam ruangan bisa berkarat? Mengapa besi yang ditaruh di dalam ruangan bisa berkarat? Ada pertanyaan lain? Nah, silakan. Kenapa besi dijual di ruangan? Kenapa tidak dijual di dalam ruangan? Kenapa besi dijual di dalam ruangan? Kenapa tidak dijual di luar
prosesnya besi bisa berubah menjadi karat. Silakan kelompoknya Dea sekarang. Mengapa kadar oksigen tinggi lebih cepat berkarat? Kenapa kadar oksigen tinggi lebih cepat berkarat? Ada lagi? Pertanyaan lainnya? Mengapa besi yang di toko bangunan tidak berkarat, sedangkan besi yang diletakkan begitu saja sangat cepat berkarat? Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan kalian kan Ibu berikan wacana. Tadi tuh ada yang bingung, Bu, kan di wacana ini udah terjawab semua pertanyaannya. Maka dari itu kalian Ibu minta membuat pertanyaan. Kalau pertanyaan kalian itu belum bisa terjawab dari wacana, maka akan kita ulas bersama. Halo, mau pertanyaannya sebentar. Oke, tetapi kalau kalian sudah punya pertanyaan yang jawabannya dari wacana, berarti kalian tuh mengamati isi wacana tersebut. Ya, tadi ada yang menyebutkan bagaimana mengapa dalam ruangan yang kadar oksigennya tinggi, mengapa yang dalam kadar oksigennya dia rendah mengalami perkaratan, ya mengapa kalau dalamnya maaf. Ruangan memiliki kadar oksigen rendah, sehingga kelembaban udaranya kan tinggi. Terus kadar oksigennya rendah sehingga perkaratannya lambat. Kalau perkaratannya lambat itu kan lama sekali dia akan berkarat itu. Sedangkan kalau dia dalam ruangan terbuka, dia kadar oksigennya tinggi, dia cepat berkarat. Di sini ada kadar oksigen tinggi, ada kadar oksigen rendah. Berarti berpengaruh nggak sih menurut kalian suatu kadar oksigen itu berpengaruh nggak terhadap kecepatan suatu reaksi dalam perkaratan? Berpengaruh ya? Iya. Berarti mungkin pertanyaan yang baik itu tadi ada di beberapa kelompok, nanti akan saya lihat ya dari hasil kerjaan kalian. Tadi pertanyaan yang baik itu adalah mengapa kadar oksigen kadar oksigen yang tinggi dia lebih cepat berkarat, kadar oksigen yang rendah lebih cepat berkarat ya, lebih lambat berkarat. Berarti sebaiknya pertanyaannya itu mengapa kadar oksigen mampu mempengaruhi lamanya atau cepatnya proses berkarat. Sebenarnya pertanyaan kalian itu sudah hampir serempet-serempet, tetapi belum ke arah mengapa, belum ke arah pertanyaan mengapa. Ya, oke, bisa ditulis yang sudah kita ulas ini pertanyaannya, istilahnya pertanyaan pamungkas lah untuk ajuan pertanyaan ini. Mengapa Dan mengapa? ditulis Bu ya. Kadar oksigen. Kalian yang mengatur kata-katanya. Saya berikan kata kunci aja. Mengapa kadar oksigen mempengaruhi cepat atau lambatnya reaksi berjalan? Cepat atau lambat? Mempengaruhi cepat. Salah di itu. Dari mana? Ini sebenarnya perkaratannya, Bu. Cepat atau lama perkaratan? Perkaratan. Itu masih play nggak videonya ini? Lihatin sama itu masih play nggak videonya? Udah lihat. Nggak tahu. Masih. Oke, sudah ya? Oke, silakan kalian melihat yang di halaman selanjutnya adalah apa? Ayo, mencoba. Ada kegiatan 1 ya, ada tulisannya kegiatan 1 merancang percobaan. Jadi dalam pertemuan kali ini kita melaksanakan satu kegiatan yaitu merancang kegiatannya ya. Nanti pada pertemuan berikutnya percobaannya adalah kegiatan 2, melakukan percobaan berdasarkan hasil rancangan yang sudah kalian buat hari ini. Oke, silakan di sini ada sedikit kalimat ya wacana. Putri adalah seorang siswi kelas 11 SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Ada ya yang
beberapa larutan cuka yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari wacana ini, maka apa saja sih yang dibutuhkan? Itu dulu. Apa saja yang dibutuhkan dari wacana ini? Iya, stopwatch. Stopwatch untuk ngapain? Untuk hitung waktu. Oke, ada stopwatch untuk menghitung waktu. Selanjutnya, wadah. Oke, belum ke situ. Yang ada di sini dulu. Soda kue. Asam cuka. Baca dari wacana ya. Harry. Kamu Harry apa Harry? Harry. Baca wacana. Udah gambar kerja kan? Tadi katanya saya belum dapat gambar kerja, Bu. Udah Ibu ambilkan, tapi ternyata masih melenceng ke sana sini. Ada stopwatch, ada soda kue, ada asam cuka. Perhatikan, dia ada keterangan nggak? Masanya, konsentrasinya ada? Ada keterangannya? Oke, dia bilang kalau soda kuenya di situ ada pernyataan apa? Ada pernyataan apa? Soda kue dengan masa yang dengan masa yang sama, dengan masa yang sama, dengan masa yang sama. Ulangi. Dengan masa yang sama. Oke, baca selanjutnya. Asam cuka yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Soda kue dengan masa yang sama, asam cuka dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Sekarang tugas kalian adalah menentukan variabel. Variabel itu apa, Bu? Variabel dalam suatu penelitian ya, percobaan itu ada 3. Variabel kontrol, bebas, dan radikal. Oke, variabel kontrol adalah variabel yang kita kendalikan. Variabel yang kita kendalikan. Ya, variabel kontrol adalah variabel yang kita kendalikan. Kalau variabel bebas, dia tidak dipengaruhi oleh yang lainnya. Kalau variabel terikat, apa yang diukur? Sekarang hubungkan ya dengan apa yang sudah kita tuliskan di papan tulis. Stopwatch tadi gunanya untuk mengukur kecepatannya, atau maksudnya lambat atau cepatnya reaksi ya, berjalan berdasarkan waktu kan kita lihat. Oke, terus di sini ada kata-kata masa yang sama, ada kata-kata konsentrasi yang berbeda. Hubungkan dengan variabel. Kalau variabel berarti variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau yang akan kita buat sama. Variabel yang kita kendalikan dan akan kita buat sama berarti menurut kalian yang kita buat sama dalam percobaan ini apa? Soda kue. Ya, bahannya harus sama, soda kue semua. Terus apanya soda kue? Apanya soda kue yang harus kita buat sama? Kan bahan kalau kita mau melakukan percobaan kan kita menyiapkan bahan. Ya, bahannya ada soda kue, ada asam cuka, terus habis gitu alatnya ada stopwatch buat mengukur. Tadi Sinta sempat bilang alatnya kita butuh wadah, Bu, kita butuh tempat untuk mereaksikannya. Pasti. Nah, tetapi kalau kita hubungkan dengan si variabel, ya, tadi kan kalian udah bilang bahannya harus sama, Bu. Berarti yang harus sama itu kan si soda kue sama asam cukanya kan. Kalau kita nanti di percobaan 1 melakukan bahan dengan asam kue dan dengan soda kue dan asam cuka, berarti nanti di percobaan pengulangan kedua kita juga menggunakan soda kue dan asam cuka. Nah, yang mau Ibu tanyakan, yang harus disamakan apanya selain bahannya yang sama, apanya? Masanya. Ya, masanya siapa? Masanya soda kue. Masanya soda kue. Masanya soda kue. Ingat, masanya soda kue.
Kira-kira ini tanya lagi. Apalagi kalau dalam larutan. Kan di sini sudah ada keterangan. Larutannya kan asam cuka. Konsentrasinya berbeda-beda. Ya, berarti kira-kira ini dia variabel kontrol bukan? Ya, Bu. Dia ada kata-kata asam cuka dengan konsentrasi berbeda-beda. Ya. Ya, Bu. Coba diperhatikan, variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau sama? Tidak, Bu. Berarti konsentrasi Asam cuka itu variabel bebas. asam cuka adalah variabel bebas. Oke. Konsentrasi asam cuka yang berbeda-beda adalah variabel bebas. Variabel kontrolnya tadi apa? Ini soda kue. Iya, soda kue ya. Oke, bahannya soda kue dan asam cuka. Terus apanya soda kue tadi? Massa. Massanya soda kue. Terus kira-kira kalau misalnya dalam percobaan 1 kita pakai volume 5 mili, percobaan 2 kita pakai volume 10 mili, nanti kira-kira berpengaruh nggak? Berbeda, Bu. Iya, berarti harus apa volumenya? Harus sama. Iya, berarti volume siapa yang harus sama? Asam cuka. Asam cuka. Berarti volume asam cuka termasuk variabel Kontrol. yang harus dikendalikan. Oke, variabel kontrol sudah dapat ya? Ya, ditulis. Variabel bebasnya sudah dapat. Sekarang variabel terikat adalah yang diukur dalam percobaan. Tadi katanya Sinta stopwatch digunakan untuk mengukur ya. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu kan. Berarti menurut kalian variabel terikatnya siapa? Stopwatchnya? Yang diukur sama stopwatch itu apa? Soda kue sama asam cuka. Waktu. Apa? Waktu. Waktunya adalah variabel terikat. Memang stopwatch itu alat yang digunakan untuk mengukur waktu, tapi variabel terikatnya itu bukan stopwatchnya. Tapi waktu apa? Waktu ketika massa si soda kue habis bereaksi dengan si asam cuka. Oke. Kenapa salah? Waktu apa tadi? Waktu yang habis bereaksi. Oke. Sama nggak? Tentukan variabelnya. Masanya NaHCO3 itu adalah soda kue ya, natrium karbonat. Terus volumenya CH3COA harus sama belum? Terus variabel apa namanya bebasnya? Ini kan sesuai dengan apa yang kalian jawab tadi ya? Iya. Adalah konsentrasi asam cuka atau CH3COH-nya yang berbeda. Variabel terikatnya adalah waktunya, atau kalau misalnya sekarang kita sudah bisa bilang adalah laju reaksinya ya. Nanti mulai. Silakan dilengkapi jawaban kalian yang sudah kita ulas tadi dengan apa yang sudah tertulis di ini proyektor. Sama kan ya? Oke. Apa ada yang berbeda? Tadi kayaknya ada yang sempat bilang apa? Ada yang berbeda nggak? Enggak kan? Sudah ya? Kan itu hanya melengkapi saja. Sekarang tuliskan rumusan masalah. Kalau kita mau melakukan suatu pencerahan, ya, kita harus menulis rumusan masalah. Kita harus berangkat dari suatu masalah. Harry, kelompokmu mana? Gabung aja daripada kamu sendirian. Gabung aja ke kelompoknya, kawannya. Itu kelompoknya sih itu. Silakan gabung dengan kawannya. Tadi kan kita sudah buat pertanyaan. Pertanyaan itu yang berangkat menjadi buat rumus kira-kira kalau soda kuenya dibuat sama, asam cuka dengan konsentrasi yang berbeda-beda dibuat beda, ya kan? Dibuat beda. Kira-kira ini apa? Apakah gimana? Udah bisa buat praktek kan?
Hari mau kemana? Keluar mandi Bu. Apakah kamu Saya di sekolah. Siapa? Apa? Udah ya, Kalau udah ngerti boleh tanya ya Bu. Saya nggak ngerti. Biar Ibu tahu. saya ngerti. Bukan ini. Apa namanya? Mencari informasi lagi. Ya, informasi Oke, sudah ya? Buat rumusan masalah sudah. Sekarang mencari informasi. Nah, nanti sambil ini ya, mencari informasi untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah kelompoknya Sinta apa? Apakah konsentrasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi laju reaksi? Apakah konsentrasi yang berbeda-beda, konsentrasinya siapa? Konsentrasinya siapa? Konsentrasi input asam cuka. Apakah konsentrasi asam cuka yang berbeda-beda mampu mempengaruhi Laju reaksi. laju reaksi? Oke, itu rumusan masalahnya Sinta. Kalau punyanya kelompok yang di belakang, boleh dibacakan? Bagaimana mungkin ini? Bagaimana? Gitu nggak? Bukan? Oh bukan. Ya apa sih yang dibaca Rika? Sama kayak Sinta. Dibacakan. Apakah konsentrasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi laju reaksi? Apakah konsentrasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi laju reaksi yang lainnya? Itu juga? Ada ide lain? Ya, silakan Putri. Apakah konsentrasi yang berbeda-beda atau mempengaruhi masa waktu? Apakah konsentrasi yang berbeda-beda akan mempengaruhi masa waktu? Oh mungkin bukan masa waktu ya. Akan mempengaruhi berjalannya atau berjalannya waktu dalam reaksi, mungkin seperti itu ya. Oke. Ya. Berdasarkan apa yang sudah kalian buat, pertanyaan tadi rumusan masalah, buatlah hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Kalau misalnya tadi kalian membuat pertanyaan, apakah konsentrasinya mempengaruhi, kalian duga dulu sementara sebelum kita melakukan percobaan. Kira-kira menurut kalian berpengaruh nggak? Iya. Itu kan hipotesis. Ya, tuliskan. Berarti apa? Hipotesis atau dugaan sementara kalian apa? Iya, berpengaruh. Ya, berpengaruh. Berarti ya konsentrasi
Sadam sama Eko tulis tuh ya, lembar kerjanya kan sudah Ibu kasih. Ayo, lembar kerjanya sudah Ibu kasih. Sadam sama Eko, handphonenya sini, simpan dulu. Simpan handphonenya. Ini mau dijawab dulu. Iya. Langsung bisa jawab kok saya. Oh, pasti oh ya. Sudah ditulis ya hipotesisnya? Oke, sekarang Ibu akan bimbing kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, pertanyaan pertama itu berapakah konsentrasi larutan asam cuka yang akan digunakan pada percobaan ini? Oke, sebelum ke situ Ibu akan memberikan, mungkin kalian juga sudah paham, konsentrasi itu kan identitas dari suatu larutan lah ya. Oke, konsentrasi itu adanya di larutan ya, bisa kita bilang ada di larutan. Nah, larutan itu kalau semisalnya nih ya, misalnya Ibu bikin melarutkan gula ya. Gelas pertama itu gula yang Ibu larutkan 1 sendok gula. Gelas kedua itu 10 sendok gula. Kira-kira apa yang berbeda? Kemanisannya berbeda. Apanya? Warnanya. Selain itu? Iya, warnanya beda. Waktu? Enggak. Nah, manisnya berbeda, warnanya berbeda. Yang satu warnanya? Kuning banget. Yang kuning banget yang mana? Yang 10 sendok kuning banget. Yang ini yang 1 sendok? itu agak-agak. Itu kuning agak enggak. Kira-kira kalau dilihat dari encer atau enggaknya, maksudnya dia kan Kentalannya. yang satunya lebih encer, yang satunya lebih atau bisa kita bilang kalau dalam suatu larutan itu dia bukan kekentalan ya. Kalau kekentalan itu kemarin kita saat bahas minyak itu ada sifat namanya kekentalan, itu apa namanya, viskositas ya. Oke, kalau dalam suatu larutan itu ada yang larutannya encer, ada yang larutannya pekat ya, ada yang encer, ada yang pekat. Kalau encer itu ya ini kemudian konsentrasinya kan lebih kecil seperti itu ya. Kalau misalnya pekat itu konsentrasinya biasanya misalnya HCl sekian berapa belas molar, itu adalah asam yang dia pekat seperti itu. Oke, sekarang silakan dijawab pertanyaannya. Berapakah konsentrasi larutan asam cuka yang akan digunakan pada percobaan ini? Silakan kalian buat perkiraan. Ya, memprediksi, namanya kita merancang ya. Kira-kira kita membuat konsentrasi larutan asam cuka kan berbeda-beda kan? Ayo ingat, konsentrasi asam cukanya harus berbeda-beda. Jadi kalian harus membuat, memprediksikan. Ibu pernah mengingatkan dulu saat kita pelajaran pertemuan sebelumnya. Itu kita harus menggunakan alat dan bahan saat kita praktikum itu harus efektif dan efisien, biar kita tidak banyak membuang limbahnya ke lingkungan. Nah, hubungkan ya.
Jadi masih sudah kue kalau Wah, udah ada beberapa ikan awal. Iku masaknya jemputnya masuk umur gitu berapa? Oke, cukup ya, bisa ya? Nah, jadi kan itu yang kita kan sedang merancang. Jadi antara kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 5 itu boleh berbeda-beda. Namanya kita merancang percobaan. Tadi ada yang bilang, "Bu, kami mau pakai 2 molar, kami mau pakai 3 molar." Dan sekian molar boleh, enggak apa-apa. Oke, nah, kita masih merancang nih. Oke, nah selanjutnya volume. Volumenya kalau kelompok S5 pakai 1 liter. 1 liter asam cuka ya. Oke, kalau kelompoknya si Galuh pakai berapa? Volumenya berapa liter? 2 liter. Oke, kalau kelompoknya si ini Melisa? 3 liter. 1, 2, 3. Kelompok yang lain pakai berapa liter? 100 gram. 100 liter. Tadi Ibu sempat ingat, gunakan alat dan bahan yang efektif dan efisien sehingga tidak mencemari lingkungan. 1 liter, kalian tahu aqua box, minum botol yang itu adalah 600 ml. Berarti kalau 1 liter itu banyak nggak? Banyak banget. Nah, banyak banget. Berarti 0,2 liter itu berapa mili? 200 mili. Oke. Kalau 200 mili itu 10 liter. sekitar 1 gelas air mineral. Banyak kan? Enggak. Itu untuk satu percobaan
Kami Menggunakan namakan bahan kimia itu kita harus green chemistry, tidak boleh banyak. Jadi 10 mili itu masih masuk akal. Nanti sambil kita melakukan perhitungan Oke, sudah ya ditulis. Volumenya sudah, masanya 0,5 apa? Kok mal? Masa satuannya apa? KG. Ada yang bilang kilogram, oke, ada yang bilang kilogram. 1 kilo itu banyak loh. Oh, nggak banyak. Seperempat itu berapa? Seperempat itu berapa gram? 0,25 kilogram kan? Berarti berapa gram? 250 gram. Banyak nggak itu? Banyak banget. Banyak banget. Kan 100 seperempat. Seperempat itu kan 250 Gram. gram. Satu kelompok seperempat. Kak iya tuh 100 gram. Satu kelompok setengah kali berapa kelompok? Kira-kira kita mau buang-buang bahan kimia sebanyak itu di alam itu bahaya nggak sih? Gunakan yang gramnya tidak terlalu banyak. 0,5 gram. 0,5 gram. Bisa diukur pakai timbangan 0,5 gram? Dengan neraca digital bisa? Bisa. Tuh. Silakan. Buat undangan. Berapa gram? Pakai 1 orang bawa 2 butir aja. Dua butir? Memang bentuknya soda kue butir? Gak tahu. Bukan. Ya kayak tepung ya, Bu ya? Iya. Pakai tepung. Ya di bulat-bulat kan udah. 0,5 gram. Puas ada kue sih pakai plastik ya. Pak ambil Oke, pakai. sudah ya. Berarti sudah bisa terjawab ya 3 pertanyaan dalam LKPD. Sekarang kita balik ke LKPD kalian. Tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Tadi sempat ditulis. Tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jangan sampein Bu. Alat, Alat dan bahan yang dibutuhkan. bahan, soda, kue, asam, obat. Tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ini kan di halaman belakangnya ada tabel kolom alat dan bahan tuh. Stopwatch, terus api, air, terus apa? Salah tulis. Ada kamu coretan. Terus Kue dah, pasti dikono kan air. itu apa dong? Mangkok, seng, Wadah. Wadah Rere. ada seng. Korek. Apakah ada pembakaran sebelum coba ini? Kan makro. Kira-kira perlu nggak? Oh ini kan gelas ya Bu. Kalau wadah Bu? Wadah atau gelas. Ya, kalau kita sudah mampu berarti bisa pakai apa? Gelas, kimia. Gelas seng, paham timung timak gelas seng. Mak skopo nunggu aku teman. Ngukum deh. Biasanya gede kok. Neraca apa? Neraca digital tahu. Jangan, dia digital bentuknya. Sana ejoan ya, belum cangkir, jangan gelas deh. Kamu gelas gelas. Buktinya kita lompat ya, Seng-seng. itu baru baca prosedur kali. Iya, maaf. Oke. Gak apa-apa selesaikan beberapa bahan, nanti setelah itu harusnya kita membahas prosedur dulu. Dengan kita tahu prosedur, kita akan tahu bahan sebenarnya. Jangan. Iya Bu. Ya maaf, Ibu tadi langsung balik ini halaman LKPD kalian. Neraca. Bahannya apa aja bahan? Bahannya itu soda kue sama soda. Soda kue dengan berapa masanya yang sudah kalian tentukan? Terus asam cukanya berapa, molaritasnya berapa, volumenya yang sudah sesuai kalian tentukan? Masih Bu makan ada. Terus
box mana. Oke, perhatikan dulu. Berarti kita kalau mau melakukan prosedur kerja pertama kali kita harus ngapain? Menyiapkan alat dan bahan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, Melakukan percobaan. iya, gimana cara melakukan percobaannya? Berarti kita harus apa? Coba Bagaimana kita cara mempraktekannya? Apa larutannya udah tersedia semua di dalam gelas? No. Kalau belum berarti harus dicampur. Ya, memasukkan atau menyiapkan berapa volume larutannya, berapa konsentrasinya. Kita kira-kira butuh berapa gelas? Dua. Satu. Konsentrasi tadi yang dibutuhkan berapa? Dua. Berapa konsentrasi variasinya? Berapa dan berapa? 20. Nah. Kita butuh beberapa gelas ini ya. Kalau kalian tadi menggunakan 2 konsentrasi yang berbeda, maka butuh 2 gelas ini yang berbeda untuk 2 larutan. Kalau misalnya pakai 3 variasi konsentrasi, berarti butuh 3 juga. Butuh 3 juga gelas ini yang berbeda. Selanjutnya apa lagi? Setelah menyiapkan larutannya dengan konsentrasi berbeda-beda, terus ngapain lagi? Memasukkan ke dalam ini gelas. Ya sudah, campurkan dalam gelas. Mencampurkan siapa Rizky? Asam juga. Kan asam juga di dalam gelas. Soda kue. Oke, berarti kita memasukkan berapa gram soda kue yang sudah kalian rancang. Terus setelah itu yang mau kita ukur apanya? Waktunya yang mau kita ukur, maka kita butuh stopwatch kan. Nah, kapan kita menghitung waktunya? Ketika jadi begitu mencampurkan langsung pencet stopwatch, langsung dihitung menggunakan stopwatch. Tulis itu adalah prosedur kerjanya. Yang nomor kan pertamanya jalan bahan, yang kedua ini jalan. Menyiapkan harganya berbeda-beda ya. 13 Aku tapi menghitung waktu. Ya, menghitung waktu. sakit tolong. Ini kan kayak Mengukur waktu. menghitung waktunya. Dan itu semua didengar, semua aktivitas kita di kelas itu sama dosen saya.
COOH. Volumenya sama apa beda? Sama. Terus masa apa sih Kak? Masa soda kue. Soda kue. Masa soda kuenya NaHCO3. Iya, masa soda kuenya. Lalu selanjutnya apa lagi? Iya, waktu berjalannya reaksi. Oke. Ya, anak-anak. Ini ya berarti kolom ini harus disesuaikan dengan jumlah konsentrasi yang kalian gunakan. Kalau tadi misalnya dalam kelompoknya Sinta pakai 2 variasi konsentrasi, berarti nanti 2 aja. Kalau kelompok lain pakai 3 variasi konsentrasi, berarti pakai 3 kolom. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Kolom ini, tabel ini bisa diisi kalau kita sudah melakukan percobaan. Ya, buat tabelnya di sini dulu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya, oke. Anak-anak, demikianlah untuk pertemuan ini kita merancang. Apa yang sudah kalian lakukan itu adalah rancangan percobaan. Kapan kita melakukan percobaannya? Ya, mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan percobaannya ya. Oke, jadi silakan kalian bisa mempelajari lagi nanti setelah ini ya di rumah, boleh pahami lagi. Tadi yang kita harus berangkat untuk melakukan percobaan itu dari rumusan masalah kita ya. Ingat, dari rumusan masalah kita harus berangkat melakukan percobaan. Gitu ya. Oke. Lembar kerjanya tolong jangan hilang. Ya, Bu. Karena